Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Topan. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Siap? Nah, sekarang kita mulai saja ya. Topik sekarang yang kita akan pelajari yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, anak-anak, sekarang pasti kalian bisa bertanya, ya, itu untuk belajar berpangkatnya buat apa sih? Ya, tentu saja anak-anak pasti pengen tahu tujuan akhirnya yaitu pada ujian nasional, yaitu pas UN. Ya, raihlah anak-anak ujian UN nasional itu nilainya yang tinggi-tinggi. Nah, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Biasanya pada ujian UN itu keluar 2 atau sampai 3 soal. Nah, biasanya itu memiliki poin-poin yang pertama ya. Biasanya 2 atau 3 soal. Nah, di samping UN tadi, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak anak-anak dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dalam hitungan-hitungan yang besar sekali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga pasti akan ada. Nah, contohnya itu biasanya pada yang pertama, pembelahan sel itu pada bidang biologi. Nah, dari satu dibelah lagi menjadi dua, dua jadi empat dan seterusnya. Dalam bidang fisika itu juga ada untuk mengukur pembiasan cahaya. Biasanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar, kita mulai. Bilangan yang pertama itu bilangan berpangkat dan bulat positif. Nah, apa sih itu pengertiannya? Nah, untuk pengertiannya yaitu misalkan Bapak mempunyai nilai A pangkat N, yaitu artinya si A tadi diartikan atau dikalikan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Nah, maka A pangkat N teh A dikali-kali-kali sebanyak N pangkat. Di mana A-nya itu sebanyak N. Nah, ngerti kan? Nah, ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A. Di mana banyak A ini pangkat N-nya. Ya, banyak A itu ada N buah. Tapi ada syaratnya yang istilahnya yaitu A itu disebut bilangan pokok. Nah, A itu disebut bilangan pokok. Dan yang ya biasanya A itu anggotanya bilangan real biasanya. Real berarti nilainya real. Nah, dan N itu harus bilangan bulat positif. Nah, kita ke contoh pertama. Contoh yang pertama, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan berapa? Tapi kan kalau dihitung itu kalau ditulis-tulis itu kan capek. Nah, maka kita akan dirubah menjadi konsep pempangkatan. Nah, ada berapa limanya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah, berarti bisa ditulis sebagai N. Ada berapa banyaknya? Maka 5 pangkat 6. Nah, begitu. Ngerti ya sampai di sini? Nah, untuk contoh yang kedua sekarang. Lihat. Diseumpamakan, contoh yang kedua ini 2P atau 2 kali P kurung buka kurung tutup dikali 2P dikali 2P sama dengan berapa? Nah, di sini memiliki kurung buka kurung tutup. Hitung 2P-nya dikalikan berapa kali? Nah, sekarang yaitu 2P pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, karena ada 3. Contoh yang ketiga sekarang. 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A sama dengan berapa? Nah, kita hitung lagi. Ada berapa bilangan pokoknya? 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Nah, jadi pangkatnya pangkat 4. Nilai pokoknya yaitu 3 per A. Maka dikatakan 3 per A pangkat 4. Ya. Nah, untuk soal bilangan yang tadi kita akhiri, sekarang yang ke B. Tanda hasil perpangkatan bilangan pokok positif. Nah, adik-adik pasti tahu kan bilangan yang positif dan bilangan yang negatif. Kita tanda penghasil perpangkatan yaitu bilangan pokok positif. Sampai di sini kalian juga akan mengenal bilangan pokok positif itu dari kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8. Biasanya bilangan positif itu diartikan jika A dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, itu akan menghasilkan bilangan yang hasilnya tetap positif. Nah, untuk sebagai contoh, kita lihat contohnya dulu ya. Hitunglah nilai 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Nah, ini untuk contoh soalnya. Kita jawab bareng-bareng. 3 pangkat 4 itu menghasilkan atau sama dengan nilai pokoknya 3, maka dikalikan 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 81. Nilai pangkatnya itu kan genap. Nah, di bawahnya itu pasti bilangan positif. Nah, maka kalau genap itu hasilnya positif, nilai 81-nya. Nah, itu untuk yang pangkatnya genap. Sekarang yang B, 3 pangkat 3. Nah, maka 3 itu dikalikan berapa kali? 3 kali. Hasilnya yaitu 27. Maka pangkat 3 itu bilangannya ganjil. Nah, maka hasilnya tetap positif. Maka 27 itu nilainya positif. Nah, sekarang ke bilangan pokok negatif. Beda yang sama yang tadi. Kalau bilangan negatif itu menghasilkan nilainya negatif. Nah, diartikan contoh, kurung buka negatif A, kurung tutup. Nah, ini diartikan bahwa jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Bilangan bulat pangkatnya itu genap, maka hasilnya itu positif. Nah, sampai di sini. Beda sama yang kurung buka negatif A, pangkatnya itu ganjil. Nah, jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, pangkatnya itu bilangan bulatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Begitu. Untuk contoh lebih lanjut. Hitunglah negatif 2 pangkat 4. Nah, ini patokannya kurung buka ya, kurung buka. Kurung buka negatif 2, kurung tutup pangkat 4. Hasilnya berapa? Kita lihat dulu bilangan pangkatnya, genap apa ganjil? 4. Yaitu genap. Maka jawabannya pasti positif. Begitu. Nah, kita lihat. Untuk negatif 2 pangkat 4. Hasilnya positif. Rumus di atas kita pergunakan. Nah, untuk sebagai tahapannya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kita bareng-bareng hitung satu-satu. Negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Itu maka kalau diuraikan positif 16. Tapi untuk mengenal rumusnya itu kan genap, hasilnya positif. Sekarang yang contoh yang kedua, hitunglah negatif 3 pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 bilangan bulatnya yaitu ganjil. Kalau ganjil kan pasti jawabannya negatif. Kita lihat rumus. Nah, kalau pangkatnya ganjil berarti jawabannya negatif. Untuk menghitungnya kita jawab. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan, nah, negatif kali negatif positif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka jawabannya hasilnya negatif, yaitu negatif 27.
Nah, begitu untuk contoh bilangan pokok negatif. Ngerti sampai di sini anak-anak? Nah, untuk yang ketiga, contohnya sekarang, hitunglah negatif 5 pangkat 4. Di sini pangkat 4 negatif pangkatnya bilangan bulat, genap, atau ganjil. Nah, maka kalau genap itu pasti jawabannya positif. Nah, untuk jawab 5 pangkat 4 itu langsung saja diartikan 5 pangkat 4 karena bilangannya. Mungkin cukup di sekian saja pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.